mengenai getaran ya, getaran ayunan bandul. Kita bisa mengukur apa aja, kita bisa mengukur periode, frekuensi, dan juga percepatan gravitasi kalau di SMA ya. Kalau di SMP biasanya frekuensi dan periode aja. Nah, kita bikin dulu bandulnya. Nah, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan adalah bandul, tali dan beban, bisa pakai kerikil, bisa pakai benang. Kemudian ini statif ya, kalau di lab statif. Kalau di rumah kamu bisa pakai sumpit, kamu tempelin pakai solatip di pinggir meja, solatip gitu aja, sumpitnya kemudian ditaruh ini, jadi bisa aja ya. Sekarang kita susun dulu. Karena di sini bebas variabelnya, saya akan membuat tali dulu baru diukur panjangnya. Karena bebas. Tapi kalau misalkan kamu ditentukan dulu panjang talinya, ya menyesuaikan lah. Panjang tali itu adalah ujung simpul sampai tengah beban, gitu biasanya. Nah, sebelumnya kita akan coba mengenal beberapa ciri dari getaran. Ini saya akan bikin segini dulu lah ya. Oke, sebenarnya getaran itu apa? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan secara periodis atau berkala. Titik keseimbangan itu ini loh. Titik keseimbangan. Simpangan itu gimana? Ya, kayak gini simpangan. Artinya dia punya, kalau di sini 0 derajat dia punya sudut. Mau kemana? Mau ke kiri atau kanan sama aja. Kayak gini. Jadi ini saya simpangkan. Nah, simpangannya gini. Ya, jadi berayun gitu kan. Nah, dari sini titik keseimbangan saya simpangkan. Ini namanya simpangan maksimal. Kalau simpangan maksimal, dia maksimalnya di situ gitu. Namanya amplitudo gitu. Misalnya gini aja. Gini ya. Kalau misalnya ini saya ukur sedikit di bawah dagu saya, ya dia kembali nggak akan kena dagu saya gitu, karena emang udah maksimal, udah segitu gitu. Sekali lagi ya, jangan diayun, kalau diayun bisa salah ya. Saya taruh sedikit di bawah dagu saya, sedikit sekali, saya lepasin, ya nggak akan kena gitu. Tapi kalau kamu ayunin ya ceritanya lain lagi. Nah, kalau dalam praktik kayak ini dibiarkan begitu saja. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik. Ya, bolak-balik melalui titik keseimbangan secara periodis. Nah, di sini tuh ada yang namanya periode. Periode itu ini. Kalau kita ngomongin waktu ya, waktu untuk menempuh satu getaran. Oke, waktu buat ini. Ya, itu. Atau ini. Atau ini. Atau ini. Atau ini. Pendek banget ya, susah ya. Nah, kalau frekuensi adalah banyaknya gerakan bolak-balik utuh ini selama 1 detik. Hitungnya gimana? Kayak gini. Oke. Yang jelas gini, sedikit bocoran dulu. Kalau yang paling berpengaruh terhadap besarnya frekuensi dan periode itu adalah panjang tali. Panjang tali. Beban ini nggak terlalu ngefek. Ya mau nggak percaya ya terserah sih. Nanti kalau ada kesempatan di lain video lah saya coba buktikan. Tapi untuk kali ini saya cuma mau variabelnya adalah panjang tali, itu pun 2 kali ya. Kalau praktikum sebenarnya paling nggak kamu lakukan 3 kali untuk satu data, biar lebih detail. Tapi karena sebagai contoh ya nggak usah lah ya, ketengin dulu, kayak gitu. Nah, kemudian sudut simpangan ini ya, sudut simpangan ini juga selama itu kecil nggak ngefek. Nah, gini caranya untuk mengukur frekuensi dan periode. Sebelumnya rumusnya yang akan kita pakai, ini spidol udah ratusan tahun saya tinggal nggak ada murid ya. F sama dengan frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu, dan periode adalah waktu dibagi jumlah getaran. Kalau untuk nyari percepatan gravitasi nantilah diedit ya, ditambahin di videonya nanti dikasih ya. Oke, sekarang ini dulu. Periode dulu lah yang lebih gampang diamati, karena periode itu kan waktu buat menempuh satu getaran. Nah, cara ngitungnya gini aja. Nih, siapin stopwatch. Kita akan biarkan berayun dengan sudut yang kecil. Kenapa sudut yang kecil? Karena sudut yang kecil ini, maka kayak tadi loh, massa sama sudut itu nggak akan berpengaruh. Jadi yang berpengaruh hanya panjang tali. Yang bikin bukti ini ya. Cek dulu panjang talinya berapa dulu ya. Dari tengah beban sampai simpul. Oke.
panjang talinya adalah 32,5 nih, dari simpul sampai tengah beban. Oke, panjang tali yang saya pakai L untuk percobaan yang pertama adalah tadi berapa ya? 31,5 ya cm. Oh, 32 cm, 32,5 cm. Oke, caranya ngitung gini. Mending kalau waktu pertama kali berayun jangan ya, karena dia belum stabil. Mending kita ambil setelah beberapa kali. Terus kalau nggak punya kalkulator, ambilnya jumlah getarannya 10 aja ya. Oke, kita biarin dia tenang dulu. Jadi ini titik awalnya, dia akan berayun. Nanti ketika dia sampai sini, saya akan klik. Itu berarti mulai yang pertama ya. Oke, saya akan biarin dia berayun dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan kebetulan di sini saya dapatkan data adalah 10, 11 lebih 2, stripnya 0,2. 11,4. Jadi waktunya 11,4 detik dan periodenya dan jumlah getarannya adalah 10 kayak tadi. Oke. Harusnya saya ngambil ini 3 kali ya. Tapi sekali lagi karena buat contoh ngapain, sekali aja. Nah sekarang saya mau pendekin talinya nih, yang simple supaya detail ya. Oke, jadinya segini. Terus kita catat datanya ya, panjang talinya berapa. Jadi kalau talinya makin pendek, pengaruhnya apa nanti? Oke, 20 cm. Data yang kedua, panjang talinya 20 cm. Kita lakukan hal yang sama ya. Oke. Biarkan dia berayun, sudutnya kurang lebih sama. Kok tahu? Udah feeling gitu ya. Kalau mau diukur pakai bujur ya juga boleh juga. Yang penting kecil. Sekitar 10 derajat. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9,2 second. Jumlah getarannya sama 10, waktunya 9,2 second. Oke, nanti hitungannya kita pakai PowerPoint aja. Jadi tonton terus sampai habis. Oke, hitungannya begini ya. Data yang pertama, jumlah getarannya 10, waktunya tercatat 11,4 second. Panjang tali yang saya gunakan 32,5 cm, berarti 0,325 meter. Dan untuk mencari periode, berarti waktu dibagi jumlah getaran, 11,4 dibagi 10, ini gampang, 1,14 second. Frekuensi itu kalau mau dicari juga kebalikannya saja, N per T. 10 bagi 11,4 pakai kalkulator aja, sekitar 0,88 Hz dibulatin ya. Nah, kalau di SMP kan gini aja kan ya. Nah, kalau di SMA seringkali tambahannya kayak gini. Kita pakai rumus periode adalah 2pi kalikan akar dari L per G, panjang tali dibagi percepatan gravitasi. Nah, kalau di SMA percepatan gravitasi inilah yang dicari. Supaya dapat rumusnya kita kuadratin ruas kiri dan kanan ya. T dikuadratin T kuadrat, 2pi dikuadratin 4pi kuadrat, akarnya hilang. Terus tinggal tukaran aja, G pindah ke sini dan ini kan di atas jadi pindah ke bawah. Jadi rumusnya percepatan gravitasi adalah 4pi kuadrat dikalikan L per T kuadrat. Kita masukin aja langsung angkanya. Pi-nya kita pakai 3,14, kita kuadratkan. L-nya ambil yang dalam bentuk meter. Dan T-nya itu T bukan waktu ya, tapi periode. 1,14 kita kuadratkan. Oke, jadinya kayak gini. 3,14 dapatnya 9,86 ya, setelah dikuadratkan. 1,14 jadi 1,29. Ini juga pakai kalkulator aja. Ini dikaliin dulu yang atas, ketemunya 12,818 dibagi 1,29 dan kita dapatkan bagus ya. Percepatan gravitasinya 9,94 meter per second kuadrat atau Newton per kilogram. Oke. Nah, kemudian data yang kedua tadi. Nih, data yang kedua. Kita pakai jumlah getaran sama 10, waktunya tercatat 9,2 second setelah talinya saya pendekkan. Panjang tali sekarang adalah 20 cm atau 0,2 meter. Rumusnya sama,
periode sama dengan T bagi N, 9,2 bagi 10, 0,92 ya. Second, dan frekuensinya dengan cara sama ya tadi dapat 1,09. Dari sini aja kalau dibandingin ya. Kalau kita bandingkan, maka tali semakin pendek, periodenya juga makin kecil ya. Kalau periode makin kecil, berarti frekuensinya akan membesar karena kebalikan. Jadi kalau kalian cuma disuruh nyari hubungan antara panjang tali dengan periode, ya semakin panjang tali, periodenya makin besar atau frekuensinya makin kecil. Nah, bagaimana dengan gravitasinya? Dengan cara yang sama ya, pakai kalkulator aja. Bedanya kan cuma di panjang tali ya sama periode. Dapatnya kayak gini, nggak terlalu bagus sih. Jadi mungkin ada tadi kurang teliti atau bagaimana, tapi kita masih dapat sekitar 9, jadi perhitungan. Makanya saya bilang di percobaan tadi, bagusnya data mah diulang untuk satu jenis ya, satu L, satu panjang tali itu 3 kali gitu. Jadi kita nanti bisa ambil G rata-rata untuk tali tersebut. Oke, sekian pelajaran hari ini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.